Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita dapat bertatap muka walau hanya dalam video ini. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 4 yang Pak Esa banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan saat ini, pada hari ini. Pertemuan yang sebelumnya sudah kita lakukan dengan menggunakan Zoom meeting, yang mana kita membahas bab sebelumnya. Baik, anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 yang Pak Esa banggakan, di sini Pak Esa akan memberikan materi baru kepada kalian, yang mana materi ini adalah materi terakhir dalam pembelajaran kita di kelas 4. Ya, sebentar lagi kalian akan menaik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke kelas 5. Ya, dan yang kelas 5 akan naik ke kelas 6 dan seterusnya. Ya, semoga kita semua dalam keberkahannya Allah dan dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, siswa-siswiku kelas 4 yang Pak Esa banggakan, pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu pelajaran 10, yang mana di dalam pelajaran 10 ada judulnya hukum bacaan idgham dan iqlab. Hukum bacaan idgham dan iqlab. Idgham dan iqlab itu apa sih Pak Esa? Baik, Pak Esa akan menjelaskan kepada kalian, maka kalian harus memahami, mencerna dengan baik, karena pelajaran pada bab ini akan rada-rada sulit ya. Akan rada-rada sulit. Jadi kalian simak video ini dengan seksama, dengan serius, dengan hati-hati. Karena kalau kita salah membacanya atau mengartikannya atau melihatnya, maka kita akan salah dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Kalau kita salah dalam membaca Al-Quranul Karim, maka kita akan salah juga dalam penafsiran serta pengertian dalam Al-Quran. Kalau kita sudah salah dalam pengertian dan pembacaan penafsiran Al-Quran, maka kita akan terjerumus ke dalam zolim, orang yang zolim, ya, karena sudah merubah ayat-ayat Al-Quran. Baik, maka dari itu saksikan video ini dengan seksama, dengan teliti ya. Jangan dilongkap-longkap. Baik, siswa-siswiku kelas 4 yang Pak Esa banggakan, hukum bacaan idgham dan iqlab. Ya, sebelumnya Pak Esa akan beritahu kepada kalian bahwasanya hukum idgham dan iqlab ini adalah kaidah-kaidah yang berada di dalam ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Itu sudah pernah Pak Esa ajarkan kepada kalian sewaktu kalian di kelas 3. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah di dalam Al-Quran. Atau ilmu yang mempelajari tentang peraturan-peraturan membaca atau qiraah di dalam Al-Quran. Jadi, dalam membaca Al-Quran, kita harus mematuhi peraturan-peraturan ini. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam membaca, yang tadi Pak Esa bilang, bahwasanya kalau salah membaca, kita akan salah arti. Ya, makanya tajwid ini sangat penting untuk pembacaan Al-Quran. Supaya tidak salah baca, supaya tidak salah mengartikan. Baik, siswa-siswiku kelas 4 yang Pak Esa banggakan. Yang tadi Pak Esa sudah sampaikan bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah di dalam Al-Quran.
atau ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan pembacaan Al-Qur'an. Ya, paham ya? Baik. Jadi, di dalam Al-Qur'an itu ada peraturan-peraturannya. Jadi, coba kalian bisa lihat bukunya halaman 135. Ya, buku paketnya dibuka halaman 135 pelajaran 10. Ya. Pak Esa akan bacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Membaca kitab suci merupakan ibadah. Ya. Setiap muslim hendaknya membiasakan di setiap hari membaca kitab sucinya. Siapa yang belum membaca Al-Qur'an? Ayo, di rumah harus rajin-rajin membaca Al-Qur'an. Karena Pak Esa yakin banyak waktu yang kosong di rumah. Gunakanlah waktu yang kosong itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, ya. Lalu membaca Al-Qur'an harus memperhatikan panjang, pendek, makroj dan hukum bacaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang tadi Pak Esa bilang, ya, ada peraturannya. Pertama panjang pendeknya, kedua makrojnya, cara pengeluaran hurufnya, ya. Nah, itu harus ditata, harus dipelajari. Ya. Di antara peraturan-peraturan yang lain itu adalah hukum bacaan idgham dan iqlab. Hukum bacaan idgham dan iqlab. Di dalam Al-Qur'an terkandung ajaran-ajaran sebagai pedoman hidup manusia, sudah barang tentu, ya. Al-Qur'an adalah pedoman dunia dan akhirat nanti. Dan akhirat nanti itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Pak Esa pernah ceritakan kepada kalian di kelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang paling hak, yang paling benar. Jadi tidak diragukan lagi, la raiba fiha. Ya, baik. Lanjutkan. Kalian bisa lihat di halaman 138, di halaman 138 kita langsung ke dalam materi, ya. Bacaan idgham. Sudah dibuka bukunya? Yang belum membuka, dibuka bukunya halaman 138. 138 bagian A, bacaan idgham. Pak Esa bacakan, kalian perhatikan sambil membaca bukunya, ya. Menurut bahasa, idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Menurut istilah, idgham berarti memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Nah, tanda tasydid yang kayak gimana? Tanda tasydid yang seperti huruf W kecil di atas huruf. Ya, kalau kalian sering baca Al-Qur'an ada huruf seperti huruf W kecil di atas huruf hijaiyahnya. Itu adalah tanda tasydid. Ya, Pak Esa ulangi pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Menurut bahasa, idgham berarti memasukkan atau meleburkan. Memasukkan atau meleburkan. Lalu menurut istilah, idgham berarti memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Berikutnya seakan terdapat tanda tasydid. Contohnya gimana Pak Esa? Baik, contohnya nanti Pak Esa akan contohkan. Ya. Lalu, bacaan idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin. Ada dua. Jadi dalam idgham itu ada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, bacaan idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin. Ya, ada dua. Idgham bi guna dan idgham bila guna. Ya.
Pak Esa ulangi, simpelnya aja gini lah. Idgham terbagi menjadi dua. Ya, idgham, simpelnya idgham terbagi menjadi dua. Idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah berarti memasukkan dengan mendengung. Memasukkan dengan mendengung. Idgham bigunah, Pak Esa ulangi. Idgham bigunah berarti memasukkan dengan mendengung. Sedangkan, perhatikan ya, sedangkan idgham bila guna berarti memasukkan dengan tanpa suara dengung. Jadi yang tadi bigunah itu masuk dengan dengung, sedangkan bila guna masuk tanpa dengung. Ya, seperti itu. Nah, pada hari ini, karena ini cukup rumit, Pak Esa akan membahas satu terlebih dahulu. Ya, Pak Esa akan membahas satu terlebih dahulu, yaitu idgham bigunah. Minggu depan kita akan membahas lagi idgham bila gunahnya. Ya, baik. Satu, idgham bigunah. Idgham bigunah terjadi jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf waw, mim, nun, atau ya. Ya, ingat itu kuncinya, Kuncinya adalah huruf-huruf itu, yang 4 itu ya. Ya, nun, mim, sama waw. Apa saja? Ya, nun, mim, sama waw. Itu adalah huruf bigunah. Idgham bigunah, ya. Huruf idgham bigunah ada 4. Pertama, ya, nun, mim, sama waw, ya. Pak, tanwin itu apa, Pak? Tanwin itu yang ada fathah tain, ada kasroh tain, ada domah tain, ya. Itu tanwin namanya. Ya, baik. Tadi ada 4 ya, huruf-huruf bigunah itu ada 4, huruf idgham bigunah ada 4. Nah, cara bacanya tadi sudah dibacakan. Jika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf yang 4 tadi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf tadi. Antara ya, nun, mim, sama waw. Bigunah itu sering disebut, tadi hurufnya kalau disambungkan menjadi yanmu. Yanmu, ya. Ya, nun, mim, waw. Yanmu. Cara membaca idgham bigunah adalah disertai suara mendengung. Ya, yang tadi Pak Esa bilang di awal, masuk dengan mendengung. Dengan dengung. Kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Contoh bacaan idgham bigunah dengan tanwin. Ya, contoh bacaan idgham bigunah dengan tanwin. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 138. Halaman 138 itu ada contohnya. Ya, ada contohnya. Nah, ada kalimatnya. Pak Esa bacakan, kalian baca dan cermati. Contoh pertama, hudaw wa busyra. Ya, contoh pertama, hudaw wa busyra. Ya, ada apa di sana? Ada ya dan ada waw. Ya, ada tanwin, hudaw wa busyra. Kenapa dia panjang? Padahal di situ nggak ada panjangnya. Panjangnya itu dikategorikan ada ya di sana. Hudaw wa busyra. Ya, keterangannya apabila ada tanwin, ya, tanwin ya, di situ ada fathah tain, hudan. Ya kan? Hudan, kalau kita baca dengan biasa hudan bacanya. Tapi kalau kita gabungkan, kita masukkan ke dalam idgham bigunnah, maka bacanya adalah hudaw wa busyra. Ya, seperti itu.
Jadi ada tanwin, fathah tain di sana bertemu dengan waw. Huda wa busro. Ya, paham ya? Huda wa busro. Nah, di sana hukumnya adalah ada dan itu yang fathah tain bertemu dengan waw. Ya, fathah tain bertemu dengan waw, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bigunnah. Paham ya? Insya Allah paham kalian. Bismillah ya, bismillah. Satu lagi nih. Ada 4, Pak Esa akan bacakan, tapi kita pelan-pelan, bismillah, pasti kita semua bisa. Ya, perhatikan. Lalu, contoh yang kedua, kalian lihat di sana ada kalimat Arabiyyim mubin. Ya, Arabiyyim mubin. Di mana tuh? Di mana terletaknya hukum idgham bigunnah? Ayo. Ya, terletak pada Arabiyin, ada dia. Ya, ada dia. Kenapa dia? Dia itu di bawah ya, Arabiyin, ada kasroh tain. Ada kasroh tain, ada tanwin di sana ya. Arabiyin ketemu dengan mim. Yang tadi itu ada 4 huruf idgham bigunnah, ada 4 ya, nun, mim, sama waw. Nah, yang contoh kedua ini tanwin atau fathah atau kasroh tain bertemu dengan mim. Mubin. Arabiyyim mubin. Ya, di sana contohnya ada kasroh tain bertemu dengan mim. Bertemu dengan apa? Arabiyyim mubin dengan mim. Ya, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bigunnah. Yang mana? Yang tadi ya, kasroh tain sama mim. Itu hukumnya adalah idgham bigunnah. Arabiyyim mubin. Satu lagi. Masih 2 lagi, ya. Lalu yang ketiga. Contoh yang ketiga ada wailu yauma izin. Wailu yauma izin. Tadi panjangnya 1 alif ya, atau 2 harokat. Ya. Wailu yauma izin. Nah, di mana terletak hukum bacaan idgham bigunnahnya? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Kalau kalian memperhatikan, kalian akan tahu, akan paham ya. Wailu yauma izin. Di situ ada tanwin, domah tain. Domah tainnya ada di lam, ya. Domah tain bertemu dengan ya. Ya mati, ya. Ada tasdid di sana. Wailu yauma izin. Ya, di sana ada domah tain bertemu dengan huruf ya. Maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bigunnah. Satu lagi. Ada dikatakan di sana kalimatnya hadiron nukhrij. Hadiron nukhrij. Ya. Ada fathah tain bertemu dengan nun sukun. Ya, ada nun sukun di sana. Hadiron nukhrij. Hadiron nukhrij. Itu hukum bacaannya terletak pada ro fathah tain dan nun sukun. Ya, disitulah terletak hukum bacaan idgham bigunnah. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham, coba dicermati lagi dari awal. Ya, dari awal video dicermati lagi. Kalau memang belum paham juga, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali sebelum kita membahas pertemuan materi yang barunya. Maka dari itu, video dari Pak Esa cukup sekian. Ya.
video yang Pak Esa sampaikan pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya Pak Esa mohon maaf. Minggu depan kita akan membahas idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Ya, idgham bila gunah. Kita akan membahas. Jadi kalian baca lagi, kalian cermati lagi. Itu adalah sebagian contoh yang Pak Esa bacakan. Kalian teruskan di rumah. Kalian baca-baca. Pokoknya kuncinya adalah 4 huruf tadi. Yang pertama ya, nun, mim, sama waw. Itu kuncinya. Apabila ada tanwin atau fathah tain, kasroh tain, domah tain bertemu dengan ya atau nun atau mim atau waw, maka hukum bacaan tersebut adalah idgham bigunah. Paham ya sayang? Paham semua enak ya? Baik. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang belum paham, semoga kita semua bisa memahami. Baik. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga siswa-siswiku kelas 4 diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang mubarak, ilmu yang barokah. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari macam-macam penyakit, dari macam-macam virus, dan diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan kita semua di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Pak Esa minta maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari Pak Esa pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.